Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Aliyah Nilistianisi dari kampus STKIP Kusumanegara, Prodi Bahasa Inggris, matkul mata kuliah pelajaran PPD, Pengembangan Peserta Didik. Di sini saya akan menjelaskan teori implikasi kebutuhan terhadap tujuan pendidikan. Implikasi kebutuhan terhadap proses pembelajaran adalah bahwa dengan memahami kebutuhan belajar siswa, maka proses pembelajaran dapat lebih efektif dan menarik. Berikut beberapa contoh kebutuhan siswa: kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, kebutuhan untuk mendapatkan status, kebutuhan untuk menjadi mandiri, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk disayangi dan dicintai, kebutuhan untuk curhat, kebutuhan untuk mendapatkan filsafat hidup, kebutuhan untuk menyalurkan bakat, kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan atas prestasi. Untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar siswa, guru dapat melakukan beberapa cara. Seperti mengamati perilaku siswa, mengidentifikasi pengetahuan awal siswa, menggunakan berbagai bentuk asesmen, berbicara dengan guru sebelumnya, merefleksikan praktik pengajaran suatu kebutuhan. Dan ada juga implikasi tugas-tugas perkembangan peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan. Dan yang pertama, ada sekolah dan perguruan tinggi perlu memberi kesempatan melaksanakan kegiatan-kegiatan akademik melalui perkumpulan. Dan yang kedua, bila tidak terjadi seorang wanita, pria atau wanita tidak sesuai dengan jenis kelamin, maka ia perlu dibantu melalui bimbingan dan konseling. Dan yang ketiga, siswa yang lambat dalam perkembangan jasmaninya diberi kesempatan berlomba dalam kegiatan kelompoknya sendiri. Dan yang keempat, pemberi bantuan kepada siswa untuk memilih lapangan pekerjaan yang sesuai. Dan yang pertama, ada implikasi kebutuhan terhadap tujuan pendidikan. Presentasi ini menjelaskan bagaimana pemahaman kebutuhan dapat meningkatkan tujuan pendidikan dan hasil belajar dengan mempertimbangkan kebutuhan siswa, tujuan institusi, dan harapan masyarakat. Yang pertama, ada implikasi kebutuhan terhadap tujuan pendidikan, keterkaitan kebutuhan masyarakat dan pendidikan. Kebutuhan masyarakat harus menjadi bagian integral dalam merumuskan tujuan pendidikan yang relevan. Dan yang kedua, pendidikan responsif terhadap perubahan sistem pendidikan perlu beradaptasi dengan tuntutan zaman dan kebutuhan pekerjaan di masa depan. Dan yang ketiga, menciptakan keterampilan yang diperlukan pendidikan harus fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini. Dan yang keempat, ada pengaruh teknologi dalam pendidikan. Kemajuan teknologi mengubah cara belajar sehingga pendidikan harus mengintegrasikan teknologi terbaru. Dan yang kelima, ada peran stakeholder dalam pendidikan. Stakeholder seperti pemerintah, sekolah, dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai tujuan pendidikan. Dan yang keenam, pendidikan untuk keadilan sosial. Tujuan pendidikan harus mencakup keadilan sosial untuk menciptakan masyarakat yang inklusif. Dan yang ketujuh, evaluasi berkelanjutan terhadap tujuan pendidikan. Evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan tujuan pendidikan tetap relevan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Dan bagian yang ketiga, ada kebutuhan dalam pendidikan.
Kebutuhan dalam pendidikan itu ada 5. Yang pertama, definisi kebutuhan dalam pendidikan. Kebutuhan dalam pendidikan adalah dorongan untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Dan yang kedua, kebutuhan individu. Kebutuhan individu mencakup keinginan untuk berkembang secara pribadi dan profesional. Dan yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah tuntutan masyarakat untuk keterampilan tertentu yang diperlukan. Dan yang keempat, kebutuhan ekonomi. Kebutuhan ekonomi itu berkaitan dengan perubahan kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Dan yang kelima, signifikansi kebutuhan. Kebutuhan ini mendasari pengembangan tujuan pendidikan yang relevan dan aplikatif. Dan ada bagian yang keempat. Bagian yang keempat, mengapa tujuan pendidikan itu penting? Karena pengembangan karakter, membangun nilai-nilai moral dan etika pada siswa untuk menciptakan individu yang bertanggung jawab. Mengapa tujuan pendidikan itu penting? Itu ada 4. Yang pertama, pengembangan karakter, dan yang kedua, kesiapan kerja, yang ketiga, inovasi dan kreativitas, dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Yang kedua, kesiapan kerja, menyiapkan siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk memasuki dunia kerja yang kompetitif. Dan yang ketiga, inovasi dan kreativitas, mendorong pemikiran kritis dan inovasi dalam pembelajaran untuk menghadapi tantangan masa depan. Dan yang keempat, kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial itu meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan yang berfokus pada kesejahteraan sosial. Dan bagian yang kelima, hubungan kebutuhan dan tujuan pendidikan. Yang pertama, analisis kebutuhan, membantu dalam merumuskan tujuan pendidikan yang relevan dengan konteks lainnya, dengan konteks saat ini. Dan yang kedua, ada peningkatan kualitas. Pendidikan harus berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan agar efektif. Dan yang ketiga, penyesuaian kurikulum. Kurikulum itu harus mencerminkan kebutuhan masyarakat agar pendidikan lebih relevan. Bagian yang keenam, kategori kebutuhan dalam pendidikan. Yang pertama, kebutuhan dasar. Pendidikan dasar untuk semua individu tanpa terkecuali. Dan yang kedua, ada kebutuhan spesifik. Pendidikan yang ditujukan untuk kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas. Dan yang ketiga, ada kebutuhan profesional. Pelatihan dan pendidikan untuk mempersiapkan individu dalam profesi tertentu. Dan yang keempat, kebutuhan berkelanjutan, pembelajaran sepanjang hayat untuk menjaga keterampilan dan pengetahuan relevan. Dan bagian yang ketujuh, kebutuhan pendidikan di Indonesia. Ada pendidikan berkualitas. Meningkatkan kualitas pendidikan di daerah terpencil sangat penting untuk menciptakan kesetaraan. Ada keterampilan digital. Integrasi teknologi dalam pendidikan adalah keharusan untuk mempersiapkan siswa menghadapi digital. Dan yang ketiga, ada kewirausahaan. Mengajarkan keterampilan bisnis dapat membantu mendukung ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. Bagian yang ke-8, implikasi kebutuhan dalam tujuan pendidikan, yaitu ada 3. Pertama, relevansi tujuan pendidikan harus
relevan dengan kebutuhan masyarakat yang ada saat ini. Dan yang kedua, ada responsif. Kurikulum dan metode pengajaran harus responsif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, ada inklusi, memastikan bahwa semua lapisan masyarakat terwakili dalam tujuan pendidikan yang ditetapkan. Bagian yang ke-9, ada strategi integrasi kebutuhan dalam pendidikan. Bagian yang pertama, melakukan penelitian untuk memahami kebutuhan masyarakat secara mendalam. Dan yang kedua, kolaborasi dengan stakeholder, melibatkan pemerintah, pendidik, dan masyarakat dalam perumusan tujuan pendidikan. Yang ketiga, evaluasi berkelanjutan, melakukan evaluasi rutin untuk menyesuaikan tujuan dengan kebutuhan yang berkembang. Bagian yang ke-10, peran stakeholder dalam pendidikan. Ada 4 bagian. Bagian yang pertama, pemerintah sebagai penggerak kebijakan. Pemerintah menyusun kebijakan yang mendukung pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, pendidikan mengamati kebutuhan. Pendidik harus berperan dalam mengamati dan memahami kebutuhan siswa serta masyarakat. Dan bagian yang ketiga, masyarakat memberikan masukan. Masyarakat berkontribusi dengan memberikan masukan tentang kebutuhan lokal pendidikan. Dan yang keempat, kolaborasi hasil yang lebih baik. Kerjasama antara stakeholder menghasilkan pendidikan yang lebih relevan dan berkualitas.